Detik-detik warga histeris, Tapol NFRPB dipindah ke Makassar. Selamat datang di Manuskrip Papua, tempat di mana suara dari timur tidak bisa dibungkam. Hari ini kita membahas kisah pemindahan paksa 4 tahanan politik Papua ke Makassar. Ini bukan sekadar drama hukum, tapi drama kemanusiaan yang bikin kita berpikir, ini negara atau malah reality show? Halo, Sio. Weh, Bapak udah jalan sana tuh. Bapak, kami berjuang, kami tetap berjuang sampai Papua merdeka. Kami akan tetap berjuang sampai Papua merdeka, Bapak. Anak-anak masih ada, cucu-cucu masih ada. Punya cara lain. Kamu bisa bunuh manusia dan kamu tidak bisa matikan Papua merdeka. Papua merdeka akan selalu hidup di dalam darah. Bapak, kami tetap berjuang sampai Papua merdeka. Teriakan pilu itu menggema di depan Polresta Sorong Kota. Sebuah kalimat sederhana, namun menyimpan makna ideologis yang dalam, bahwa perlawanan adalah warisan, dan suara rakyat tak semudah itu dibungkam hanya dengan borgol. Berikut kronologi lengkap penangkapan dan pemindahan 4 orang tahanan politik, Tapol, dari Sorong ke Makassar, berdasarkan narasi yang beredar luas di media sosial. Penangkapan dan penetapan tersangka. Pertengahan April hingga awal Mei tahun 2025 dikabarkan bahwa 4 aktivis NFRPB bernama Abraham Goram Gaman, Nixon May, Peter Robaha, dan Maxi Sangkek datang ke sejumlah kantor pemerintahan di Sorong untuk menyampaikan surat yang disebut sebagai perundingan damai. Alih-alih disambut dengan meja dan teh hangat seperti tamu kehormatan, mereka malah disambut dengan dakwaan makar oleh Polresta Sorong Kota. Penetapan tersangka pun dilakukan. Pemerintah tampaknya lebih siap menghadapi surat damai dengan surat penahanan. Keempat tahanan mulai ditahan sejak akhir bulan April. Mereka ditahan dalam ruang sempit dan tidak layak, bersama sekitar 30 orang tahanan lainnya. Situasi ini membuat kondisi kesehatan para tahanan, khususnya Maxi Sangkek, makin buruk. Ia yang menderita penyakit paru-paru mengalami batuk berdarah. Permintaan penangguhan penahanan untuk pengobatan ditolak mentah-mentah. Sebagai solusi kemanusiaan, 2 tahanan yang sakit hanya dipindahkan ke ruang ber-AC tapi minim ventilasi. AC-nya dingin, tapi rupanya nurani tetap panas. Negara yang katanya menjunjung tinggi HAM, tapi memperlakukan orang sakit layaknya barang inventaris. Bahkan laptop rusak pun biasanya langsung dibawa ke teknisi. Ini orang batuk darah, malah dibawa ke ruangan AC tanpa ventilasi. Tolong dibedakan antara pemasyarakatan dan pembiaran sistematis. Pada pertengahan bulan Agustus, Polresta Sorong menyerahkan berkas perkara serta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Sorong. Isinya termasuk dokumen serta atribut organisasi NFRPB. Rencana pemindahan sidang ke Makassar pun diumumkan. Alasannya disebut demi keamanan dan potensi bencana. Tapi para pendamping hukum dan publik malah melihat ini sebagai upaya pengasingan politik yang dibungkus rapi dalam kertas kerja kejaksaan. Jika alasan pemindahan karena bencana, mungkin yang dimaksud adalah bencana bagi logika hukum. Karena jelas yang terdakwa bukan Gunung Merapi. Kenapa malah dievakuasi jauh-jauh dari lokus delikti? Sejak awal bulan Agustus, elemen masyarakat seperti Solidaritas Rakyat Papua Pro Demokrasi dan Somapa menyatakan penolakan atas pemindahan sidang. Mereka menyebut langkah ini melanggar asas peradilan yang adil dan melucuti hak terdakwa untuk mendapat dukungan keluarga serta pengawasan publik. Aksi damai pun digelar di depan kantor Gubernur Papua Barat Daya. Mereka menuntut agar sidang tetap dilakukan di tempat peristiwa terjadi. Tapi pemerintah sepertinya lebih akrab dengan telinga tertutup dan mata merem. Kalau pemerintah alergi dengan demonstrasi damai, mungkin perlu konsultasi ke dokter hak asasi. Bisa jadi sudah kronis, sensitif terhadap kritik, tapi kebal terhadap aspirasi rakyat. Kota Sorong mulai bergolak. Kejaksaan Negeri akan memindahkan keempat tahanan politik ke Makassar. Massa yang menolak pemindahan memblokade jalan di depan Polresta Sorong. Kayu dan ban bekas dibakar, orasi dilakukan, dan situasi memanas. Pada tanggal 27 Agustus 2025, sekitar pukul 6:30 pagi waktu Indonesia Timur, tahanan akhirnya dibawa ke Bandara Domine Edward Osok dengan kawalan ketat dari Brimob dan TNI. Dari sana, mereka diterbangkan ke Makassar untuk menjalani proses peradilan. Dari kisah ini, ketika rakyat menolak, pemerintah menjawab dengan barisan senjata, seolah-olah kebenaran bisa dikawal, dipaksa,
dan diterbangkan dengan tiket satu arah. Tapi satu hal yang tak bisa diangkut oleh pesawat, nurani publik yang terus mengawasi. Cerita ini bukan hanya soal 4 orang yang dikriminalisasi karena menyuarakan damai, tapi soal bagaimana negara memperlakukan suara yang berbeda, dengan kecurigaan, dengan represi, dan dengan pengabaian hak dasar. Jika negara ini masih mengklaim sebagai demokrasi, maka mari kita ingatkan bahwa dalam demokrasi sejati, bahkan suara yang paling berbeda pun tetap dilindungi. Karena jika tidak, ini bukan lagi negara hukum, tapi hanya negara suka-suka. Di Manuskrip Papua, kami jadi saksi digital perjuangan tanpa pakai filter. Kalau suara rakyat dianggap ancaman, mungkin pemerintah perlu kursus cara santai menerima kritik. Papua itu seperti durian, keras di luar, tapi penuh makna di dalam. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam hangat dari channel YouTube Manuskrip Papua. Manuskrip Papua. Get ready for the count. 3, 2, 1. Rekam. Jangan lari. Jangan sedikit lari. Lo tidak punya hak tembak orang. Teleponnya nih. Kami sampaikan bahwa tidak kami sampaikan bahwa alasan pemilihan dengan Balam patah. apa dipaksakan untuk berangkat? Itu orang sakit. Dikasih. Jangan ada yang lari. Kita beri kumpul lagi. Tahan. Sobat kumpul baru. Mari. Jangan. Mari. Tahan ya, Bele. Mari. Jangan lari, berdiri sini, Pak. Kamu mau kuasa sampai Papua? Berkutuk. Berdiri, mari. Situasi depan Polresta Kota Sorong. Jangan lari. Berdiri saja, jangan. Berdiri saya. Berdiri, mari. Jangan lari. Tolong jangan represif ya. Jangan represif. Kami sampaikan bahwa kegaduhan ini kan. Tolong jangan represif juga. Jangan. Untuk kawan-kawan yang sedang nonton siaran langsung ini, boleh bagikan agar semua rakyat sama-sama menyaksikan ketidakadilan yang sedang terjadi. Tolong dipertimbangkan, tolong. Tolong. Langsung gubernur tiba di sini, tanggung jawab. Gubernur. Polda segala macam polisinya tiba di sini, tanggung jawab. Masuk. Ayo. Masa tenang. Jangan Tenang, mari. Jangan tangan sini, brigade sini.
kalian semua di sini. Semua kumpul tenang, mari. Jangan dilibatkan. Jangan lari, tahan. Bersatu, semua keluar. Jangan bakar. Semua satukan nih, satukan mari. Jangan represi, baik. Jangan represi sembarangan. Tahan. Kawan-kawan, tahan, jangan lempar, tahan. Siapa tuh? Ini tentang Papua. Ini Papua. Ini bukan Jawa. Ini bukan polisi. Tenang. Berdiri, oke. Kamu berdiri sini aja. Berdiri. Baris. Yang dari semua kompleks tiba kemari. Oke, di sini kita belum dapat alasan dari teman-teman. Berdiri kita harus dapat alasan dulu baru. Jangan, kita bicara dengan orang dulu. Sabar, ada proses negosiasi, sabar, proses negosiasi. Tahan. Baku tawarin dulu. Sabar. Indonesia, zaman ini tangkap orang, bunuh orang. Coba tolong jelaskan sedikit. Jadi sekarang ini masyarakat marah. Kita dari awal masa aksi sudah sampaikan bahwa dalam masyarakat pun tahan politik tidak boleh dipindahkan, cacat prosedur. Tapi kenapa negara penjajah ini memaksa untuk memindahkan? Mereka ini tokoh rakyat, tokoh bangsa Papua. Rakyat Papua marah. Siapa mau tahan? Hah? Rakyat Papua marah karena negara penjajah Indonesia membuat rakyat Papua marah. Oke. Tahan. Tahan dulu, jangan bakar dulu, sabar. Beles saja dulu, tapi jangan bakar dulu. Tahan. Hormat, tahan, sayang. Tahan. Weh, sabar. Kita berjuang lagi. Nanti kalau begini justru Penjuru negara. Betul, kakak. Kalau kita jatuh tuh bisa ini lawan. Tapi itu mati, Iksan. Siapa kamu tuh kamu sendiri? Wah, binatang sangat pukul mati. Nego. Jangan lepas kami pejalan sangat pukul mati. Kamu Halo Jele, halo jangan belum oke. Berkata motora. Kita jatuh terus terjadi.
Justru kalau kamu bilang saya yang salah, nanti justru tambah lagi apa? Coba tenang Suara sudah habis. Tahan. Coba kawan-kawan tenang. Mari. Jadi kan kemarin abang, kita bicara tuh, saya bilang, ini masalah orang semua tahu. Kita sudah bicara baik-baik di kantor gubernur tidak mau ketemu kita. Kemarin ke pengadilan juga, kita pengadilan pun juga tidak mau terima bagaimana kita punya apa permintaan supaya dia. Tahan. Tenang. Kita sedang negosiasi di Kau Tengah. Tahu tenang dulu. Kita negosiasi di sini dulu. Jadi kemarin kita sudah sampaikan ulang. Coba pihak-pihak yang terkait ini dulu kita apa negosiasi. Kita pada jalur litigasi. Ini kan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30. Kita bernegosiasi, tapi kita nanti simak saya dari arah Kladimak sudah tiba ke depan Polres. Tidak boleh kejar orang begitu, Pak. Tahan. Sekarang mau bagaimana? Kamu bayangkan sebentar kalau pesawat sudah naik itu seperti apa? Mari, tahan. Semakin tambah tidak kondusif. Orang semua sudah marah di kompleks. Marah. Negosiasi yang baik supaya bisa pulang ke keberangkatan. Ini di mana-mana sudah kacau. Di depan sudah kacau, di jalan barat sudah kacau. Jadi tidak bisa tolong. Tolong tenang. Kita sedang negosiasi tolong. Tenang. Ini mana-mana sudah kacau, di mana-mana sudah kacau. Tolong kita negosiasi. Batalkan saja persidangan. Terus kita negosiasi dulu. Kan bisa toh. Terus kita sudah bilang bahwa foto itu dia tidak mengikat secara hukum. Dia tidak punya. Aduh, jauh dulu kah? Jauh dulu. Kamu tidak ada sampai hari ini. Kita yang berdiri pasang mana? Kita yang berdiri jauh dulu. Jauh dulu. Ini kita sedang negosiasi. Jauh dulu. Jangan bikin kegaduhan. Jangan, sabar. Sabar dulu. Tolong. Ini kita berusaha untuk bagaimana negosiasi. Karena kalau kita tidak kondusif, di mana-mana orang sedang kacau. Jadi kita bilang saja, tunda dulu. Tolong. Tunda dulu persidangan, negosiasi jalan dulu. Begitu. Ini kita tidak bisa kendalikan situasional. Sekalipun kamu tanggap saya pun juga, itu justru nanti akan menimbulkan kegaduhan. Orang yang pertama. Ya ini bukan di sini saja Pak, nanti kan Nanti kemarin situasi. bisa sampai Cemarat, bisa sampai ke Raja Ampat. Kita tidak tahu hal itu akan terjadi, ini situasional. Makanya kami bilang, kami negosiasi ulang supaya tunda dulu keberangkatan, tunda dulu persidangan, negosiasi dulu mana yang baik. Karena kalau misalnya dipaksakan berangkat, nanti situasi kayak gini, itu bukan kita yang ciptakan, tetapi memaksakan keberangkatan itu yang menciptakan rakyat marah. Begitu. Masih bicara. Sabar, masih negosiasi. Kita butuh negosiasi. Tahan, ayo.
di sini. Kita negosiasi dulu. Jangan bikin kegaduhan kita makin meluas. Masa tenang kita sudah. Kawan-kawan yang sedang nonton bisa sambil sebarkan. Ayo balik. Goreng. Nanti situasi di kota tidak kondusif, masyarakat marah. Karena ini dia punya orang tua. Tenang, ini kita lagi sini. Nanti saya bicara. Kawan-kawan, kita upayakan Kejari datang sini. Kejari bicara dulu, batalkan dulu persidangan. Kita negosiasi dulu lewat jalur non litigasi. Itu salah secara hukum. Kawan-kawan tenang. Bagaimana masyarakat? Bisa ini Kejari datang. Bisa lebih cepat sudah. Lebih cepat supaya kita tenang ya, kamu marah silakan. Tapi kaki tentu, kamu marah jangan lempar ke dalam, tidak boleh. Berdiri di situ saja, tidak boleh lempar. Kita ini yang punya kewenangan Kejari, yang punya kewenangan untuk membatalkan keberangkatan ini Kejari. Kita sedang koordinasi dengan. Tenang ya, masa tenang. Tolong kawan-kawan keamanan bantu supaya Kejari bisa datang. Kita negosiasi dulu. Ini situasi tidak kondusif. Di mana-mana orang sudah ribut. Di tiap-tiap kompleks orang sudah ribut. Jadi sabar pakai bijaksana, pakai hikmat yang Tuhan kasih, pakai buat yang kita Tuhan kasih supaya kita ini bisa kita selesaikan. Itu saja. Panggil Kejari kita negosiasi untuk batalkan keberangkatan. Alam kita masyarakat. Kawan-kawan tenang. Hei! Kejari tuh yang masuk ya? Itu Kejari tuh yang masuk. Kejari masuk pintu belakang. Di pengadilan. Jadi kawan-kawan yang berdiri di depan semua jangan terprovokasi. Kalian harus paham situasi ini. Ini bukan apa kita yang minta situasi ini terjadi. Ini dia apa? Di Monitor Palang Jalan, di Jalan Baru, di Malanu Kampu, di Apen. Ini nanti akan meluas lagi. Mungkin ke kilo, bahkan kabupaten, bahkan satu wilayah seluruh raya ini. Kita tidak bisa menutup kemungkinan hal itu terjadi. Kita tidak inginkan hal itu. Jadi semua kami yang berdiri di depan ini semua, kamu juga jangan terprovokasi dan kamu harus memahami bagian itu. Ini situasi ini bukan kami yang ciptakan. Ini kekuasaan dari atas sana, dari yang bagaimana intervensi kepala-kepala di daerah ini, akhirnya situasi ini terjadi. Jadi ada kakak-kakak silakan yang berdiri di depan, kamu jangan terprovokasi. Ini situasional, bukan kami yang ciptakan situasi jadi begini, bukan kami. Kami sudah sampaikan ulang-ulang bahwa jangan paksakan berangkat. Ini orang Papua semua, kamu sedang tenang di rumah. Kamu tahu, situasi ini dapat berkembang sampai di mana, kamu tahu. Kamu sedang ikuti. Makanya mau dipaksakan berangkat, akhirnya orang marah. Hukumnya sudah tidak berpihak lagi buat kami rakyat kecil. Ditajam ke bawah dan timbul ke atas. Begitu.
Kamu tenang ya. Kamu tenang, ini kita sudah negosiasi. Kamu tenang. Kamu tenang, kita sudah negosiasi. Tenang terus, tenang. Anjing dorong. Anjing dorong. Hei, kami mau mereka. Hei, itu apa sih? Iya, bodoh. Ya, betul. Hei. Kita tidak inginkan hal ini terjadi. Kita ingin negosiasi bagaimana persidangan maupun keberangkatan itu dibatalkan saja dulu. Dan di seorang ini ada pengadilan. Di seorang ini ada kejaksaan. Bisa disidangkan di pengadilan negeri Sorong sini tuh. Silakan jalan. Nanti kita jaga keamanan sama-sama. Proses hukum kan tetap jalan sesuai aturan. Kita tidak intervensi, itu bukan kewenangan kami. Kami hanya datang mengawal saja. Tetapi kalau susah itu, dia berdampak. Itu kan berapa ya, 3 fakta-fakta persidangan itu ditemui kesalahan-kesalahan. Itu proses peradilan, pengadilan. Itu kita tidak intervensi, silakan jalan. Maksudnya ada pengadilan negeri Sorong kan sudah kelas 1B, sudah naik level dari kelas 2B ke 1B. Maksudnya tidak bisa sedangkan perkara ini di sini. Jadi orang tua semua yang dapat tahan di atas itu. Kalau dapat tahan itu ada yang sakit. Kondisi-kondisinya itu adalah pertimbangan supaya biar sidang di Sorong sini saja. Begitu. Ini situasi di Sorong sudah tidak kondusif. Kita mau kasih tenang bagaimana? Itu manusiawi. Orang marah itu karena ada yang melihat salah, jadi orang marah. Itu hal yang manusiawi. Kita tidak bisa pungkiri hal itu. Itu hal yang manusiawi. Makanya kita bilang, pikirkan baik-baik soal keberangkatan, perpindahan ke tempat persidangan. Kita sudah sampaikan ulang-ulang ini. Saya capek. Saya ini dari tanggal 11. Saya dengan kawan-kawan pendapat kejaksaan bilang supaya bagaimana pindah ke Sorong sini. Coba. Dari bilang kamu tanya Forkopimda dulu. Kita ke kantor gubernur 2 kali tanya juga tidak ada jawaban. Kita ke pengadilan juga tanya. Mereka tidak terima kita aspirasi. Wah, ini orang lihat itu orang marah, orang bilang, "Bah, masa anak-anak ini datang bicara dengan baik dan bicara dengan cara yang bermartabat. Kamu tidak hargai diri sebagai manusia bagaimana? Terus kamu paksakan keberangkatan, justru keberangkatan dipaksakan. Itu yang menimbulkan kegaduhan seperti begini. Itu yang kita bilang coba kalau bisa untuk berpikir. Masa kita bicara lalu kontrol bagaimana? Dan kita sudah bilang bahwa kita sudah tahu bahwa ini intervensi langsung atau ini rekomendasi dari Menko Polhukam. Makanya pejabat-pejabat di bawah sini orang takut bahwa Jakarta. Karena Menko Polhukam perintahkan langsung untuk 4 orang ini ditangkap, tapi tidak dengan dasar hukum yang jelas. Makanya kita bilang, kamu pasti kebijaksanaan. Jangan dapat intervensi dari Jakarta, terus karena kamu takut jabatan kalian hilang di daerah sini, akhirnya kamu ikut aja. Padahal tidak benar ini. Kita bilang bahwa pejabat-pejabat yang ada dalam Forkopimda, kamu pikir baik-baik. Ini ada orang tua dari partai politik ini yang sakit. Misalnya, ini salah satu daripada orang tua yang sakit itu Pak Bambang Susatyo. Itu dia punya, dia orang mayat itu apa? Orang pakai hukuman hak istri. Itu orang akan ketemu gubernur. Karena gubernur juga orang mayat. Itu keluarga sudah siap untuk gubernur. Ini kan lain dari militer ini apapun ya. Aku masih sakit. Orang tambah bias lagi, tambah jadi besar. Hati-hati. Woi kamu, hati-hati. Ada pekerjaan. Datang tenang ya. Tunggu Kejari datang. Kejari batalkan dulu keberangkatan. Kejari batalkan dulu keberangkatan. Tolong berdiri. Kalau batalkan keberangkatan, kita bicara soal proses peradilan itu kan ada pengadilan di sini, ada kejaksaan di sini. Pengadilan di sini bisa mengadili perkara ini. Dan bisa tuh. Ini pengadilan di Sorong ini sudah buat satu hal. Dia bisa mengadili perkara ini. Tidak di Makassar karena memang Makassar itu
Begitu di Makassar sana tuh beda dengan di sini kan. Tidak kok. Bicara. Bagi bicara dulu. Atau bagaimana berikan pendapat, mungkin bisa batalkan itu keberangkatan. Ini situasi di sana tidak benar. Orang ribut di mana-mana, bukan di sini saja. Orang di Jalan Baru, mungkin sebentar lagi di Kampung Baru, Mokoi dan sebagainya. Sekarang di Apen, di Jalan apa? Terlalu gampang. Bicara. Sampai ke Maifrat, sampai ke Tampras, sampai ke Korong Selatan, Raja Ampat. Itu tidak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi. Kita kan tidak ingin hal ini terjadi. Kita mau situasi tenang-tenang saja. Kita bicara secara martabat. Pasti akan ada solusi. Tapi kalau menghindar-menghindar, Ini situasi di depan Polresta Kota Sorong bukan kita, tapi kamu punya tindakan itu. terkait pemindahan ibu kota Pol. Lundung itu terada hikmat. Goblok. Ini juga yang terkait polisi juga dong, follow up juga dong, goblok. Dia punya penjelasan secara rasional, secara masuk akal itu yang tadi saya bicara. Jadi kamu jangan terprovokasi juga. Jangan kamu dengan pikiran bilang maju, Bapak, jangan. Itu juga dong bikin apa? Kamu yang korban. Dengan masa sendiri, Bapak. Jangan. Jadi siapa korban, siapa yang bertanggung jawab. Lo berdiri cuci tangan di belakang. Jadi kamu juga harus memahami bagian ini. Kamu juga jangan terprovokasi. Tenang, berdiri saja. Kamu punya hak-hak yang bisa kamu lawan. Kita baik-baik supaya tenangkan situasi ini. Bukan Papua macam Papua, iya betul. Gunakan hati, melawan atasan, gunakan hati. Persoalan ini bukan kami yang ciptakan. Kamu sayang kamu saudara-saudara di luar sana. Alasan kita bisa sudah bilang, masa itu sedang marah. Masa itu kita sudah 16 kali aksi nih. Masa itu tidak mau dengar kita. Kita cuma minta tempat persidangan itu taruh di Sorong saja. Taruh di Orang itu tidak boleh keluar mundur sana. Mundur. Mundur ke belakang. Sudah mundur. Saya bilang mundur. Mundur saja di belakang. Hei, sudah mundur sana. Kamu tenang dulu. Ini kita mau supaya situasi tenang. Jadi itu, kamu yang panggil Kejari kemari, ataupun Kejari kalau tidak bisa datang, dia konfirmasi saja untuk pembatalan keberangkatan. Kejadian terkait penahanan 4 Sapol yang akan dipindahkan ke Makassar. Persidangannya di Makassar. Maksa Asi datang untuk menuntut penolakan dan batalkan keberangkatan. Tolong ya, tolong ada koordinasi dari dalam. Tolong saja supaya kita, bagaimana enaknya tuh ada yang datang berdiri sini menanggapi kami. Itu saja. Karena saya bilang ini bukan di sini saja. Tempat-tempat lain tuh sudah tidak aman. Orang sudah berita wawancara. Itu bukan kami yang inginkan, bukan kami yang ciptakan kondisi itu, bukan kami. Itu tindakan itu kalian yang menciptakan masyarakat marah karena ketidakadilan tadi, hukum yang terkesan diskriminatif. Itu yang membuat orang berpikir bahwa kami ini negara sudah tidak berpihak ke kami ditindas lagi dengan mereka punya hukum. Coba Kejari dalam lagi sedikit merah. Tapi bagaimana koordinasi dalam biar tuh bicara dulu bagaimana saya batalkan ini. Lalu orang dari Polda, kalau punya kapasitas dan Kejari datang kita negosiasi untuk batalkan dulu saja keberangkatan. Terus surat persidangan kita bisa berkoordinasi dengan pengadilan negeri Makassar. Sidang ditunda saja minggu depan atau kapan lah. Penting negosiasi yang ini soal dia punya apa, kondisi kesehatan, tempat persidangan bisa kan ada pengadilan negeri Sorong. Koordinasi atau negosiasi soal itu saja. Ini tidak ada yang susah. Kalau paling bicara secara terbuka itu pasti akan menyelesaikan persoalan yang ini jadi sengketa. Kawan-kawan duduk tenang, kita coba koordinasi. Kejari harus datang. Kalau kita minimal konfirmasi saja. Kawan-kawan tolong cari baterai yang 30 tadi sudah habis ini. Supaya kita bisa bicara
Ini. Kasih pendapat tuh bagaimana dijari? Ada? Jangan. Bos, kamu buka. Kamu dia smoke bareng. Kamu takut toh, makanya loco. Loconya tepuki, bisa tanggap orang baru. Apa? Kamu loco toh. Kamu loco tepuki. Baterai pas. Masih banyak ya? Tunggu aja nih. Betul jatuh aja. Ntar jadi. Loco. Apa berani mo? Turun becari, makan banyak mari. Makan banyak Ini yang punya kendaraan ya, Pak. Ini kendaraan. Makanya dari atas dulu. Masuk sama. Berkali ini kan ini satu, ini dia dari atas. Mulai red diminum dulu. Kan red itu. Minum air. Itu kan aturan. Apply orang sendiri. Itu saja. Itu kan nanti saya kasih tahu. Berdiri di luar. Ayo. Luar sana. Berdiri di luar sana. Siap. Luar dulu. Masih ada bicara. Sudah. Kamu berdiri di luar sana. Jangan luar. Sudah kapten. Jangan. Tenang saja, bicara. Masih bilang berapa kali kaptenan sini ada bertanggung jawab di sini kaptenan. Bicara saja untuk pasal ini. Karena saya sudah tahu saya tidak bisa kontrol amarah massa, ini situasional. Saya tidak bisa kontrol amarah massa. Suara sudah habis kan? Suara sudah habis. Nanti sebentar kejari atau orang kejaksaan datang kita mau bicara bagaimana suara sudah habis. Tolong kami ngerti kak. Jangan kamu lur-lur waktu akhirnya orang tambah marah. Akhirnya kamu anggap bahwa masa yang provokasi. Akhirnya sudah terjadi keributan. Barang begitu saja selesai pak. Masa kenapa panggil lu datang kemari untuk kita bicara saya tidak bisa. Kami punya kamu bawa ke ada orang Makassar itu mobil kamu orang Makassar ada kamu Kita semua duduk di bawah, saya duduk di bawah semua. Duduk di bawah, mari. Semua duduk di bawah. Duduk di bawah, ayo, mari sini. Semua duduk di bawah. Saya bilang, belok. Saya Papua Merdeka. Merdeka. Saya Papua Merdeka. Ini saya Bapak Papua Merdeka. Saudara, sapu kakak, sapu adik, kan semua sapu orang tua yang ada di depan Polresta Sorongkota, sama kasih tahu. Mari duduk, mari kita duduk di bawah sini, mari. Papua Forum Demokrasi Surabaya, sejak awal dari penangkapan, penahanan, seperti bapak yang ada di dalam, Bapak Abraham Gorem, Bapak Maksi Sangkek, Bapak Dikon Mai, Bapak Petrus Sorbahan, sebagai pejuang hak asasi manusia yang hari ini balik balik besi ditambah sejak tanggal 28 April sampai sekarang. Solidaritas Rakyat Papua Pro Demokrasi Sorongkota datang dengan perjuangan yang bermartabat, datang dengan aspirasi. Sejak awal teman-teman
Anda saling menghancurkan demokrasi dengan perjuangan yang tidak damai. Kenapa? Alasan solidaritas untuk mempertahankan PMK tahanan untuk disidangkan di pengadilan negeri Sorong itu jelas diatur dalam undang-undang. Nanti baru kita lihat sama-sama dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 pasal 55 tadi jelas. Hanya ada dua alasan. Alasan pemindahan itu cuma dua, kalau ada gangguan keamanan atau ada bencana alam. Titik, itu hukum yang bicara. Tapi Kejaksaan Negeri Sorong, jaksa penuntut umum yang bertugas, kita tidak tahu sebenarnya jaksa ini bang ketakutan apa. Kita datang membawa itu bukan atau abang, kita ke saudara, kita ke orang yang ada di Polresta Sorong Kota. Tapi kalau Kejaksaan Negeri Sorong tidak ada, itu nanti jadinya chaos macam yang sekarang kan bikin. Tapi saya kasih tahu bahwa itu bukan solusi ya. Karena nanti dengan alasan yang seperti ini kalian punya emosi. Dengan tadi tujuan awal itu adalah tujuan baik untuk mempertahankan keempat pejuang itu supaya tetap bertahan disidangkan di Sorong berhadapan dengan hukum. Tapi mereka punya hak hukum juga yang harus patut dilindungi dan dihormati. Begitu. Jadi kalau kita seperti ini, nanti ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan perjuangan solidaritas rakyat Papua Prademokrasi Sesorong Raya, termasuk kalian yang sampai pagi ini bertahan di depan Polresta Sorong Kota, menggunakan aksi kita di pagi ini untuk merubah narasi-narasi yang negatif. Jadi kamu harus tahu itu karena ada pihak-pihak yang tidak senang dengan kita punya perjuangan, begitu. Tapi waktu untuk teman-teman solidaritas, jangan ada pengerusakan fasilitas umum jangan ada yang melempari apapun di dalam sini. Polisi lepasin kantor bertemu kemarin. Teman-teman solidaritas, tolong untuk tetap memastikan ketertiban keamanan dalam penyampaian pendapat. Kalian punya penyampaian pendapat itu adalah kemerdekaan yang hakiki. Itu dilindungi oleh konstitusi, oleh hukum. Di Polresta Tapi Kota kalau Sorong. kita anarkis, kita akan dikriminalisasi. Tadi tujuan kita baik, tapi datang dengan cara seperti ini akhirnya kita dikriminalisasi. Tujuan awal tidak akan tercapai. Orang tua mereka tetap akan dipindahkan. Begitu. Teman-teman ingin berekspresi, silakan kalian berekspresi. Tapi hindari cacian-cacian. Datang berekspresi, ini kita putana. Itu kita orang tua yang ada di dalam itu kita punya pejuang. Dari untuk kepolisian. Ini masih negosiasi. Sampai pagi ini ada situasi yang tidak kondusif seperti ini. Saya LBH Papua Sorong yang mendampingi teman-teman dalam melakukan penyampaian pendapat di Polresta dan juga nanti di bandara. Karena kami mendapatkan pengaduan dan juga surat permohonan pendampingan dari Solidaritas Rakyat Papua Prodemokrasi Sesorong Raya untuk menyampaikan pendapat mereka mewakili keluarga dari keempat tahanan dan juga Kamu di besar baru kamu yang tergabung di dalam solidaritas tersebut untuk menyampaikan langsung ke tujuan mereka bahwa pemindahan keempat tahanan yang menjadi kewenangan jaksa di Kejaksaan Negeri Sorong yang dia secara paksa tanpa dasar hukum lalu memindahkan mereka ke pengadilan lain di luar Pengadilan Negeri Makassar. Aman, bukan keluarga. Akhirnya protes-protes ini terus berlangsung. Baku bantu jangan ke mana? Kalau kita tidak tenang, tidak kondusif di luar, kita tidak akan dapat jawaban dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pemindahan paksa keempat tahanan yang hari ini kita perjuangkan untuk tidak boleh diberangkatkan. Tapi justru aksi yang ricu malah dipolitisir, dibilang bahwa oh ini ada gangguan keamanan, fix dong berangkat. Sama yang seperti itu bukan tujuan awal dari solidaritas tuh. Bukan tujuan awal dari pihak keluarga untuk seperti itu tuh. Boleh menyampaikan pendapat, boleh lakukan protes. Sakit hati kalian silakan disampaikan. Tapi jangan sampai pihak-pihak yang lain bilang, ih Sorong ada rusuh. Oh
Solidaritas bahwa mereka menunggu Kejaksaan Negeri Sorong. Tadi pagi mereka menginformasikan mobil kejaksaan bergerak dari kantor kejaksaan menuju ke sini. Ada 3 mobil, tapi kami tidak tahu seperti apa itu. Tadi teman-teman memperhatikan seperti itu. Ternyata sampai di sini mereka tidak dapat kejelasan. Akhirnya kegeraman ini sulit untuk kita bendung. Tapi yang datang berhadapan di Polres Sorong Kota adalah Solidaritas Rakyat Papua Pro Demonstrasi di Sorong Raya. Kita tidak menginginkan hal-hal yang buruk atau yang akan saling merugikan satu sama lain di antara kita. Itu tidak. Harapan kami, harapan teman-teman dari Solidaritas Rakyat Papua Pro Demonstrasi di Sorong Raya bisa bertemu langsung dengan Kejaksaan Negeri Sorong. Siapa jaksanya itu? Kenapa bisa jaksanya bisa mengeluarkan surat permohonan untuk pemindahan ke tempat tahanan? Ini kan harus dijelaskan secara hukum. Keluarga juga ternyata ada yang tidak tahu. Dan hal ini yang akhirnya menjadi kegeraman. Memangnya sekarang para pengadilan kan? Jadi harus diserahkan di Pengadilan Negeri Makassar. Bangsa, jangan dulu, babi deh. Jangan. Orang kurang tenaga sini, babi. Kamu pukul dia. Jangan begitu. Tidak. Jangan begitu. Yang tadi lempar itu kena saya. Saya berusaha seorang laki-laki jadi saya marah. Tapi saya kasih tahu bahwa bikin seperti itu di antara kita semua bikin seperti itu tidak ada yang selesai dengan kamu punya perjuangan ini. Kita kan mau tunggu jawaban ini, bukan mau dulu aku tarik menarik di sini saja baru ada jawaban pasti. Bisakah kita saling baku mengerti kah? Boleh kah? Apa dan kawan-kawan yang lain tidak tidur dari malam sampai pagi, ada orang tua juga tidak tidur dari malam sampai pagi. Mama sampai ada menangis di dalam, menunggu kepastian hukum. Bagaimana dengan nasib Bapak Maksi Sanchez yang sedang sakit tapi harus dipaksakan untuk berangkat dan disidangkan di Pengadilan Negeri Makassar? Coba, teman-teman, bisa kah? Siapa yang di samping itu tolong saling mengamankan dulu. Jangan seperti itu. Semua orang punya hak untuk menyampaikan pendapat, tapi tidak dengan kekerasan, bisa kah? Cukup polisi saja yang punya riwayat melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil yang kita sudah lihat di berbagai laporan-laporan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya dalam konteks Papua. Jangan kita lagi. Kamu jadi pejuang atau mau jadi bajingan? Tidak toh? Mau jadi pejuang toh? Bicara untuk kebenaran toh? Mari datang walaupun bicara dengan santun dengan orang ini, supaya dia juga tahu cara menghormati hak-hak manusia yang lain itu bagaimana, cara menghormati orang Papua itu bagaimana. Penegak hukum terlalu diskriminasi, itu diskriminasi rasial. Kenapa orang Papua sudah beberapa kali harus sidang di Pengadilan Negeri Makassar? Sorong pernah pengadilan kata. Itu ini mungkin kabupaten kampung yang pernah di pengadilan. Sampai segala sesuatu berkaitan dengan tahanan yang orang di Papua itu harus disidangkan di Makassar, itu kenapa? Ini jadi satu pertanyaan yang sering menjadi pergumulan orang Papua, khususnya yang ada di wilayah Sorong Raya ini. Jangan di wilayah pemerintahan provinsi. Tolong mau bantu kasih tenang. Didampingi oleh bapak-bapak kepolisian supaya semuanya tetap tertib, tetap aman. Teman-teman Solidaritas sudah menyampaikan pendapat mereka, mempertanyakan kenapa ini harus dipaksakan. Bisa ada ruang untuk bisa bicara dulu kah? Ada keluarga juga, keluarga dan tahanan juga ada. Boleh kadang bicara sampaikan dulu punya keluh kesah juga. Harus lihat dari kondisi-kondisi objektif. Tidak bisa dipaksakan dengan analisa-analisa yang subjektif. Analisa-analisa liar itu lebih baik jangan praktekkan dalam penegakan hukum di Papua. Yang penting hari ini adalah bukan teroris. Mereka juga menggunakan ruang demokrasi, hak demokrasi mereka untuk menyampaikan pendapat mereka kepada pemerintah yang dipercayakan memimpin Provinsi Papua Barat Daya ini. Sudah, lanjut biar. Kita juga akhirnya nih teman-teman setengah mati juga. Mau saling mengatasi begini nanti akhirnya tujuan awal tidak tercapai. Padahal tujuan awal itu datang untuk sampaikan pendapat karena mereka sudah dapat surat penetapan kah untuk keberangkatan kah itu. Begitu. Informasi yang mendadak itu akhirnya buat mereka datang ke sini. Keluarga pun bahkan cari tahu, wah ini kan surat ini nih bagaimana, kenapa kita tidak dipanggil. Jadi pun tidak tahu bagaimana penegakan hukum itu dia berjalan proses hukum di tingkat kejaksaan itu bagaimana jaksa menggunakan kewenangannya untuk melakukan pemindahan itu. Keluarga tidak tahu. Jadi teman-teman yang peduli dengan demokrasi, peduli dengan hak asasi manusia, bahkan peduli dengan penegakan hukum yang bermartabat, mereka datang untuk menyampaikan pendapat. Bisakah
Supaya jangan sampai orang Papua akhirnya yang ada di Sorong menduga-duga yang justru bias lagi dari yang sebenarnya ini adalah proses hukum yang benar. Seperti itu. Situasi sudah mulai tenang. Apakah ini masih bisa dilanjutkan? Mohon tanggapan dari pihak-pihak terkait. Kalau ada polisi kasih tahu deh pangkatnya apa, jabatannya apa, kapasitasnya apa untuk menyampaikan apa, memberikan pendapat terkait itu pemindahan. Tapi yang saya pahami bahwa yang boleh melakukan ini adalah kewenangan jaksa. Jadi kepolisian itu bertugas untuk mengamankan apa yang diperintahkan oleh ini jaksa supaya bawa dulu ke bandara sana supaya segera diberangkatkan. Tapi ini masa berapa kali ada aksi-aksi, jaksa tidak pernah bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan teman-teman dari Solidaritas Rakyat Papua Pro Demokrasi Sorong Raya ini. Padahal itu punya aksi itu aksi yang bermartabat, aksi damai. Kenapa tanya, sampaikan. Kalau ada kegirangan, kalau ada kemarahan, itu masih bagian dari ruang demokrasi. Ada rasa ketidakadilan yang membuat orang juga akhirnya memberontak, orang marah, orang mempertanyakan ini kenapa? Kenapa proses hukum harus diskriminasi terhadap orang Papua? Kenapa tahanan harus disidangkan di pengadilan lain? Kecuali Sorong sama sekali tidak ada pengadilan. Kemarin teman-teman dan keluarga datang kemari, muncul di berita, breaking news lagi. Kejaksaan lari ke pintu belakang. Itu bagaimana cara yang tidak elok seperti itu? Kiper. Jadi kita juga, saya tidak tahu ya. Nanti teman-teman Solidaritas yang punya aksi ini, saya hanya mendampingi. Saya hanya mendampingi dari LBH Papua Sorong untuk aksi penyampaian pendapat. Kita berharap tidak ada kriminalisasi, tidak ada kekerasan, tidak ada kerusuhan, tidak ada kekacauan. Tetap kondusif dalam menyampaikan pendapat mereka. Jadi dari pihak terkait para penegak hukum, ini memang kita berada di wilayah Polres Sorong Kota ya. Kita memang mendesak kejaksaan, tapi karena ini kita masuk di punya rumah, jadi kita juga bisa mendengar dari mereka. Bagaimana dengan proses yang hari ini kalian semua harus ikut untuk rencana pemindahan para tempat tahanan ini. Tapi kalau bisa, karena situasinya ini yang sudah urgent seperti ini, itu jaksanya bisa hadir di sini juga. Ini kan masih wilayah mitra penegakan hukum. Ini masih ada di basis hukum. Jadi bisa lah datang kemari lalu menyapa teman-teman Solidaritas, menyapa masyarakat yang geram dengan situasi penegakan hukum yang tidak adil untuk orang Papua. Saya kira tadi sudah dari jam berapa tadi masyarakat dan juga teman-teman Solidaritas dong datang dan menyampaikan, tapi kita macam orang asing. Polisi dengan masyarakat itu macam air dengan minyak yang tidak bisa bersatu. Masyarakat dong duduk di sini, baru polisi dong duduk balapan untuk penonton dari jauh saja. Tidak ada yang ini memberikan tentang minta makan minum, dong tidak datang minta makan minum di sini. Dong sebiasa haus dan lapar untuk bicara tentang keadilan di tanah ini. Tapi tidak ada yang datang menyapa untuk mempertanyakan maksud dan tujuan mereka. Kira-kira mekanismenya bagaimana yang ideal itu bagaimana, yang baik dan benar itu bagaimana. Tidak ada penyampaian itu. Akhirnya dari malam sampai pagi menunggu yang tidak ada kepastian, tidak ada kejelasan sama sekali. Terus tiba-tiba situasi seperti ini. Ini di luar ekspektasi semuanya. Solidaritas sudah melakukan konsolidasi, perjuangan mereka adalah perjuangan yang bermartabat, perjuangan yang damai. Saya pikir Polres Sorong Kota itu sudah kenal beberapa anak-anak muda di Sorong yang masih konsisten dengan perjuangan-perjuangan untuk membela hak asasi manusia. Orang ini bukan musuh. Mereka ini rakyat. Sama. Dalam ruang demokrasi itu kita punya hak yang sama. Tapi yang membedakan kita adalah kewenangan dan tugas kita masing-masing. Polisi punya tugas beda dengan masyarakat dan juga dengan posisi mereka yang berbeda-beda juga penegak hukum yang lain. Tidak tahu Bapak dong masih ada di dalam tak tidak, tadi kita tidak ada jawaban juga. Demokrasi macam apa yang mau dibangun sebenarnya ini? Apa demokrasi macam apa yang mau
diciptakan. Hukum yang berkeadilan itu yang seperti apa? Bisa dipertanggungjawabkan kan? Kalau memang upaya-upaya rencana pemindahan paksa ini terus dilakukan, solidaritas rakyat Papua pro demokrasi sesorong raya, kalian masih punya ruang. Kalau semua situasi ini dipaksakan, kalian ingat bahwa kalian masih punya ruang. Dan sampai kita berdiri baru berhadapan-hadapan, bicara banyak juga. Kami yang sudah dari jam berapa tuh, dari malam tuh sampai kembali ke pagi nih. Tidak ada jawaban. Kemudian rencana keberangkatan ini sudah harus disegerakan, dipaksakan. Nanti kan gunakan kan punya hak hukum. Masih ada keluarga ini tahu tahanan. Gunakan hak hukum kalian. Bila perlu somasi itu kejaksaan. Karena tidak benar dalam mengeluarkan surat untuk pemindahan itu tahanan. Tidak ada alasan logis yang dijelaskan secara ini hukum. Apa? Alasan keamanan apa? Gangguan keamanan dan bencana alam. Di Sorong tidak ada bencana alam, di Sorong tidak ada gangguan keamanan. Itu hukum yang bilang, bukan kita yang bilang. Tapi kita tidak tahu kenapa jaksa masih keluar itu. Terus sekarang akhirnya polisi seperti apa ini? Apa? Penjaga-penjaga ulung saja di sini bagaimana? Jaksa akhirnya bikin kita berhadapan-hadapan baru cari solusi. Jaksanya tidak ada, dia kabur kemana lagi? Ini pagi, kamu melihat-lihat waktu. Dan sampai memang sudah di pesawat sudah terbang pagi nih kak, kita tidak tahu karena belum ada yang ini. Itu masih ini kesempatan untuk Kevin. Kevin. Jangan kalah. Tenang. Posisi Papa sebagai Jangan mundur. apa untuk menyampaikan pendapat menanggapi solidaritas dan masa yang hari ini masih berada persis di depan halaman kantor Sorong Kota. Bagaimana? Bapak dorang, kakak dorang, abang dorang. Kita bisa dengarkan kan? Kalau memang mau tetap dipaksakan hari ini berangkat dan kasih kejelasan, bicara terbuka dengan doa supaya orang tidak menduga-duga, orang tidak juga menganggap kalian sebagai musuh. Masyarakat tetap melihat kalian adalah sebagai penegak hukum, sebagai keamanan. Tolong akses itu. Yang akan terus mengayomi rakyat. Bukan baterai ini. Bukan baterai ini. Baterai. Hanya karena menyampaikan pendapat kita berusaha seperti ini dan jarang-jarang terus mengasihkan kelompok apa demokrasi Akses keberangkatan tuh jam 7. Yang keberangkatan sih. Ini sih. Sengaja untuk membiarkan kita bicara lama-lama terus situasi terus seperti itu atau bagaimana? Apa orang sudah lihat sendiri ada di depan sana. Solidaritas juga sudah menyampaikan bahwa ini di luar setting barang-barang yang seperti ini tidak ada. Kita tidak tahu kegeraman manusia itu bahkan sampai di mana tidak ada yang bisa ukur. Jadi bisa kan? Pastikan kita mohon untuk tanggapan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang tahu dan paham bahwa hari ini memang ada keberangkatan ke tahanan. Jelaskan saja kepada mereka supaya masa di sana juga berpuas dengan keputusan-keputusan yang sepihak dan subjektif dan tidak adil untuk para tahanan dan juga kepada orang Papua yang merasa ini adalah praktik hukum yang diskriminatif. Habis kan? Sudah di dalam mobil, silakan jalan. Yang penting hadirkan kejaksaan supaya kita tahu dengar dari dia. Ngomong. Ya, ada ini Kang. Kita ada kendaraan ya kejaksaan ini. Ya sudah pasti ada yang mendampingi lah. Karena kan ini agenda mereka. Pom bensin, mana jauh pom bensin. Bakar pom bensin. Jadi kalau kita kasih biar lama-lama ini barang-barang di depan ini belum dibersihkan, nanti kita semua sama-sama tanggung jawab ya. Kita sama-sama membersihkan biar kita tidak dibilang datang buang sampah di kantor polisi, toh? Karena itu bukan tempat sampah ya.
membersihkan ini juga butuh waktu. Bapak-bapak polisi, abang-abang polisi ini butuh waktu juga untuk menyimpan dari beberapa sudut. Dari berapa nih? 4 arah mata angin kayak ini. Jadi kalau sudah bisa ditanggapi, tolong jaksanya ada kok, panggil jaksanya baru ini sudah kasih tanggapan sudah, supaya kita sama-sama puas masing-masing kembali ke dia punya rumah tangga, baru kita puas bekerja masing-masing. Ya, teman-teman solidaritas, masa aksi yang ada di sepanjang jalan di depan Polres Sorong Kota. Ini dong semua ini diam saja. Jadi saya juga bingung. Saya bicara dengan siapa? Batu kah? Patung kah? Kan saya tidak tahu. Oh, karena tadi kita saja bicara kita ada tunggu juga ini. Maksudnya supaya ada yang menanggapi tuh. Jadi mohon di sana tetap tenang, kita sabar. Coba ada yang mau bicara kan dari pihak kepolisian? Mungkin kasih tanggapan dulu. Sabar, kita koordinasi 5-10 menit kah? Bincang-bincang sedikit dulu kah atau bagaimana kah? Biar ini selesai juga nih. Itu tadi mama sakit di mana? Tadi ada di dalam kan? Iya. Duduk. Coba ya, lihat jam di HP, lihat jam. 6.32, setengah 7. Jam berapa? Setengah 7. Sudah jam 09.32, jam setengah 7. Apa dong? Maksudnya bagaimana kita semua bubar dari sini itu jam berapa ya? Kita cuma tunggu jawaban saja nih dari pihak-pihak yang ini nih, bertanggung jawab untuk agenda hari ini. Keberangkatan dan juga terkait dengan solidaritas punya aksi untuk menyampaikan pendapat hari ini di Polres Sorong Kota. Kakak. Simon. Iya, di sini ada teman-teman wartawan siapapun yang mau meliput hari ini. Langsung saja karena kita juga nih ada mau dengar masyarakat Kota Sorong ya kan, kalau dong masih tidur biar nanti dong ikut berita saja pagi ini apa yang terjadi depan Polres Sorong Kota tuh. Iya. Oh ini sudah ada bunyi-bunyi nih, kayaknya dong mau bicara. Terus 1, 2, 2. Cek 1. Cek 1. Cek 1. Cek. Baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, bagi saudara-saudara yang hadir di Polresta Sorong Kota. Untuk ini kami himbau kepada saudara-saudara, mama, om, kakak, adik, mari kita sama-sama jaga Kamtibmas Kota Sorong bersama. Untuk itu, tolong bantu kami dari kepolisian untuk menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kami minta dengan hormat agar saudara-saudara sekalian tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak fasilitas umum. Sekali lagi kami himbau kepada rekan-rekan saudara agar tetap tenang. Kami himbau agar bantu kami kepolisian dukung Kamtibmas Kota Sorong bersama. Tadi polisi dong diam waktu kita bicara. Jadi kita kasih waktu diam baru dengar dong bicara. Karena tadi kita semua tunggu jawaban. Harap tenang ya. Sekali lagi kami himbau kepada rekan-rekan, saudara, kakak, adik agar dapat membubarkan diri.
Sekali lagi kami himbau kepada kakak, adik, om, tante, saudara sekalian agar dapat membubarkan diri. Sebab tindakan saudara dinilai pagi hari ini telah menghambat aktivitas umum. Untuk itu, sekali lagi kami himbau atas nama undang-undang kepada saudara-saudara sekalian agar menghindari tindakan anarkis dan dapat membubarkan diri. Apabila saudara-saudara tidak mengindakan, maka kami akan mengambil tindakan terukur. Sekali lagi, kami ulangi. Dengan hormat, rekan-rekan, tolong kerjasamanya dukung Kamtibmas Kota Sorong bersama. Atas nama undang-undang, kami himbau kepada saudara-saudara, rekan-rekan sekalian agar dapat membubarkan diri. Akan kami laksanakan tindakan tegas terukur apabila saudara-saudara masih tidak mengindahkan himbauan yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Lanjut. Awan, tuh bisa tanggapan kah? Ya, nanti aja kasih berapa kali. Kirim duit boleh bisa. Sudah. Jangan, sudah. Sudah kan tadi minta negosiasi tapi dan tidak mau, jadi kita bubar. Tetapi ya kita bilang bahwa kita akan terus mendesak pihak-pihak terkait untuk bagaimana batalkan persidangan itu di Dengar. Kita bubar. Situasi tidak kondusif dan kita sedang tidak kiri. Bukan kita yang ciptakan. Jadi kita bubar, nanti nggak menjalan jalan. Kita tidak bubar. Solidaritas kita bubar, nanti nggak. Nanti situasi seperti apa kita tidak tahu karena marah di mana-mana. Kita mundur pelan-pelan kasih nggak nanti nggak. Baik, terima kasih kepada saudara-saudara. Kita mundur, nanti nggak. Terima kasih. Saya mendengar report kami. Kami menawar akan kau itu. Selamanya mempertahankan kebodohan. Goblok, bodoh, muda. Baik, rekan-rekan silakan maju ke depan. Indonesia, zaman ini tangkap-tangkap orang, bunuh-bunuh orang. Gara-gara zaman ini tangkap-tangkap orang, bunuh-bunuh orang. Gara-gara Papua merdeka, Indonesia tangkap-tangkap orang, bunuh-bunuh orang. Papua merdeka. Gini motor kan. Saya bilang semua taruh ini saya di jok saja, di jok depan saya. Dibongkar oleh Laskar Papua. Kami tetap Sapurata Batalion Kasuare. Berjanji tetap berjuang sampai akhir merdeka. Biar posko dibongkar. Jamnya
Ayo. Bakar kota. Ada. Jangan nih. Aduh, sio. Weh. Bapak udah jalan sana tuh. Bapak, kami berjuang, kami tetap berjuang sampai Papua merdeka. Kami akan tetap berjuang sampai Papua merdeka, Bapak. Anak-anak masih ada, cucu-cucu masih ada. Punya cara lain. Kamu bisa bunuh manusia, tapi kamu tidak bisa matikan Papua merdeka. Papua merdeka akan selalu hidup di dalam darah. Aman aja. Kamu tembak orang aja, kamu bunuh nanti. Aman. Mati. Pukul mari. Hei, lepas kamu jangan pukul mari. Hei, pondok. Kamu kawan-kawan masyarakat Makassar, kamu jaga bola semua di Makassar. Oke, undang. Apa-apa, undang. Woi. Ayo, silakan. Mari, jangan bikin anak-anak di situ. Kamu boleh pertemuan biasa. Silakan dulu, silakan. Sudah. Tidak usah. Kita kayak gini. Kita yang tanggung jawab. Kita jalan-jalan terus sekarang. Ini masih pagi. Kita berdiri supaya
Kevin. Tadi motor mana? Motor. Kevin. Baca suka. Aku beri siapa pegang live dulu. Saya itu. Kartabel itu. Awas kartabel, oke. Saat ini masa aksi dari Polres Sorong menuju ke kantor Gubernur Papua Barat Daya Kota Sorong. Mereka akan melakukan aksi long march di situ dan untuk mengumpul mobilisasi massa. Belok sini. Balik guys! Woi balik! Balik sana! Dari orang tiga. Mari tinggal. Terus ke ini. Terus ke gubernur Purwa. Dia bertanggung jawab penuh tuh. Jalan. Ya? Sekarang bisa dulu. Terkendalikan, bisa. Situasi semakin parah. Ini di Sorong. Siap kakak. Oke. Kakak, sini. Oke, baik.
Kita gelisahkan, boy. Kita gelisahkan, boy. Oh, sudah. Woi. Kita gelisahkan, boy. Woi. Bantu kita gelisahkan, boy. Hitam. Kita gelisahkan, boy. Bisa. Mana muda? Kita jalan ke gubernur, boy. Manuskrip Papua.